Apapun yang terjadi di market, apapun instrumennya, apapun asetnya, kita harus punya pemikiran itu normal. Ya kenapa normal? Karena kita sebagai pelaku trading forex ya, CFD ya khususnya, ya agar psikis kita tetap terjaga gitu. Mau harga bergerak 400 juta pips kan gitu. Ya harus normal. Jadi kan ini di balik semua ini ada alasan apa yang mendorong itu semua. Oke. Nah, mulut tarif Trump. Mulut Trump bicara tarif 100% terhadap Cina. Ya jelas ya, ini kan karena perang dagang antara AS dan Cina. Tapi kita nggak tahu apakah beberapa negara ditarifkan juga. Mungkin lebih parah atau cuma Cina aja, tapi kita harus update berita terkini. Selain itu, gue juga cek kripto, khususnya ya terlebih dari induknya sendiri yaitu BTC USD, tidak lain dan tidak bukan. BTC USD sendiri itu turun 10 atau 12%. Itu persis di malam Sabtu, beberapa menit ataupun beberapa detik sebelum market sesi New York tutup. Gila itu penurunan. Tapi gue yakin tuh banyak yang dilikuidasi kok. Karena kan pekan lalu itu kenaikannya luar biasa kan, membawa ke ATH lagi 126 ribu. Dan mereka pada fokus beli. Jadi mindset mereka itu setiap ada penurunan sedikit aja itu mereka beli, tapi kan turunannya lebih dahsyat lagi. Dan salah satu yang terparah. Tapi tenang aja, nggak usah khawatir. Kita di sini lebih pilih USD JPY. Ini pembahasan kita nih USD JPY yang gimana 5 hari ke depan. Ya, kita nantinya akan buat kesimpulan prediksi pergerakan 5 hari ke depan di USD JPY. Nggak apa-apa, kita lihat aja. Saxo. Ya. Ini merupakan pembahasan yang sebisa mungkin kita usahakan bermanfaat ya dan informatif bagi pelaku trading juga. Di sini kita akan ulas yang pertama, yang heboh itu kan berita ya tentang tarif 100% ini. Di segi lain kan selain itu ada FOMC. FOMC gue lupa itu di tanggal berapa, di Oktober sih ya. Lupa. Tapi yang gue inget, gue selalu ingat yang heboh sih ya. Yang heboh itu kan 23 Agustus. Saat Jerome Powell itu pidato di Jackson Hole. Dan itu tuh yang mengantarkan harga emas dari 3.323 sampai ke 4.026. Itu tuh sejak 23 Agustus itu tuh hari Jumat. Udah 1 bulan lebih beberapa hari kan? 1 bulan lebih sedikit. Ya di sini gue bersama Bung Wahyu. Kita akan berbincang, berdialog bagaimana dolar Amerika ini khususnya yang kita akan bahas, karena gue penasaran USD JPY ini pada pekan depan. Ya, apa yang akan terjadi pada pasar saham AS ketika Trump ngomong tarif 100% itu yang gue tahu itu pasti pasar saham itu bakal turun ya, bakal lemah. Gimana nggak lemah ya, karena mana ada sih pengusaha besar, sebut saja itu ya dari Cina itu sendiri, dari Jepang, dari Korea Selatan, dari Italia, atau
sebut saja yang lain juga, Kanada, Swiss, dan bagian zona Eropa juga. Ya pastikan mereka sebagai pengusaha biaya produksinya mahal. Dan mereka yang niat sebelumnya itu untuk ekspor ke Amerika Serikat, katanya semahal itu ya. Bahkan mikir-mikir, ini sangat berdampak pada ekonomi sekitar. Ya Bung, bagaimana, apa yang akan terjadi sekali lagi pada pasar saham AS ketika Trump ngomong tarif 100%? Jika Trump mengumumkan tarif 100%, pasar saham AS kemungkinan akan bereaksi negatif, meskipun dampaknya bisa bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Kemungkinan dampak negatif. Penurunan nilai saham. Analis Goldman Sachs memperkirakan bahwa setiap kenaikan 5 pp dalam tarif AS akan mengurangi laba per saham S dan P500 sekitar 1-2. Jika tarif 100% diberlakukan secara luas, dampaknya terhadap EPS dan nilai wajar S dan P500 bisa sangat signifikan. Ketidakpastian ekonomi dan politik. Tarif dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan politik, mengurangi selera risiko Wall Street. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi AS melonjak ke level tertinggi sejak Maret tahun 2020 setelah pengumuman tarif sebelumnya. Stagflasi. Tarif dapat menyebabkan stagflasi, yaitu kombinasi dari pertumbuhan ekonomi yang lambat dan inflasi yang tinggi. Ini dapat mempersulit The Fed untuk merespons karena mereka harus menyeimbangkan antara mengatasi inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Resesi. Beberapa analis memperingatkan bahwa perang dagang yang disebabkan oleh tarif dapat meningkatkan risiko resesi. Sebuah algoritma machine learning baru-baru ini menunjukkan peluang resesi yang signifikan dalam 12 bulan ke depan. Sektor yang terpengaruh. Perusahaan dengan eksposur internasional. Perusahaan yang memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari penjualan internasional akan sangat terpukul karena tarif dapat mengurangi daya saing mereka dan memengaruhi nilai penjualan mereka. Perusahaan yang mengimpor bahan baku. Tarif dapat meningkatkan biaya input bagi perusahaan yang mengimpor bahan baku, mengurangi margin keuntungan mereka. Farmasi. Jika tarif 100% diterapkan pada produk farmasi impor, konsumen AS dapat terpukul secara signifikan. Namun, ada pengecualian untuk obat generik dan perusahaan yang membangun fasilitas manufaktur di AS. Faktor yang memitigasi dampak. Negosiasi ulang. Pasar dapat bereaksi lebih positif jika tarif dinegosiasikan ulang atau ditarik kembali dalam waktu dekat. Stimulus fiskal. Negara-negara yang terkena dampak tarif dapat menerapkan stimulus fiskal untuk mengimbangi dampak negatifnya. Pengecualian dan kelonggaran. Pemerintah AS dapat memberikan pengecualian atau kelonggaran untuk produk atau negara tertentu, mengurangi dampak tarif secara keseluruhan. Kesimpulan, pengumuman tarif 100% oleh Trump kemungkinan akan memicu reaksi negatif di pasar saham AS. Dampaknya dapat berupa penurunan nilai saham, peningkatan ketidakpastian, stagflasi, dan bahkan resesi. Namun, dampak sebenarnya akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk cakupan tarif, respons dari negara lain, dan kebijakan pemerintah AS. Ya, itu memang ada hubungannya ya sama eskalasi, kebijakan fiskal dan moneter. Dan bagaimana nanti dampak yang terjadi itu, bank sentral kan akan membuat keputusan. Bagaimana nanti yang akan mempengaruhi warga-warganya. Itu soal saham AS sekarang. Itu sekarang urusan fiat ya, mata uang itu sendiri. Itu apa? Melemah begitu atau menguat bahkan ketika bicara soal tarif ini? Karena gue masih belum kebayang ya untuk pergerakan pasar utama, pasaran major ini, sebut saja USD XXX ataupun XXX USD itu selain tadi ya, gue pikir konsumen di Amerika ini warganya, gue rasa tetap belanja normal-normal aja, dia beli ya, belanja mungkin nggak ada perubahan yang menyedihkan gitu, karena pengusaha-pengusaha ya mereka memproduksi barang-barangnya, usahanya yang domestik lokal ya, khususnya di sana
nggak ada kaitannya sama impor barang dari luar gitu. Jadi berjalan gitu aja so-so. Sehingga ya tetap roda ekonomi itu berputar dan karakter atau apa ya gue sebutnya itu kebiasaan. Ya, kebiasaan warga di sana itu belanja kayak biasa. Sebab kalau domestik pun terganggu juga pasti mereka warga ini mau belanja sayuran, beras, daging, susu. Ya itu dari mana gitu kan? Kalau udah sampai nyerang ke segi itu ya pasti resesi itu namanya. Tapi kan kita lihat belakangan ini belum ada tanda-tanda resesi, yaitu Oke, mari kita bahas lebih dalam soal potensi dampak pengumuman tarif oleh Trump ke USD dan kebiasaan belanja konsumen AS, serta hubungannya dengan resesi dan inflasi. Reaksi awal USD, menguat atau melemah? Potensi penguatan jangka pendek. Di awal, saat Trump mengumumkan tarif, ada kemungkinan USD justru menguat. Ini karena dalam situasi ketidakpastian global, USD sering dianggap sebagai aset safe haven atau tempat berlindung yang aman bagi investor. Investor cenderung mencari tempat yang dianggap paling stabil untuk menyimpan uang mereka. Potensi pelemahan jangka panjang. Namun, jika tarif tersebut benar-benar diterapkan dan memicu perang dagang yang berkepanjangan, situasinya bisa berubah. Perang dagang dapat merusak ekonomi AS, menyebabkan inflasi naik dan pertumbuhan melambat, atau bahkan resesi. Jika ini terjadi, kepercayaan terhadap USD bisa terkikis dan mata uang ini bisa melemah terhadap mata uang negara lain yang ekonominya lebih stabil. Dampak ke pasangan mata uang utama. Pengumuman tarif dan eskalasi perang dagang akan membuat volatilitas di pasangan mata uang yang melibatkan USD meningkat tajam. Investor dan trader akan bereaksi terhadap setiap perkembangan berita, dan ini bisa menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan. Kebiasaan belanja konsumen AS. Kamu benar, konsumen AS cenderung tetap berbelanja, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi. Ini karena belanja konsumen adalah bagian penting dari budaya dan roda ekonomi AS. Selain itu, banyak kebutuhan dasar seperti makanan dan energi diproduksi secara lokal, sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh tarif impor. Resesi vs inflasi. Resesi terjadi ketika ada penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi selama beberapa bulan atau lebih. Indikatornya termasuk penurunan PDB, peningkatan pengangguran, dan penurunan penjualan retail. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu ekonomi. Inflasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan permintaan, penurunan pasokan, atau kebijakan moneter yang longgar. Tarif impor berpotensi menyebabkan inflasi karena meningkatkan biaya barang-barang impor. Namun, jika tarif terlalu tinggi dan merusak ekonomi, mereka juga bisa memicu resesi. Kesimpulan, efek pasti dari pengumuman tarif oleh Trump terhadap USD dan ekonomi AS akan tergantung pada banyak faktor, termasuk seberapa tinggi tarif yang dikenakan, seberapa luas tarif tersebut diterapkan, bagaimana negara-negara lain merespons, bagaimana The Fed merespons. Penting untuk memantau perkembangan situasi dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai skenario sebelum membuat keputusan investasi. Baik Bung Arif, tapi kapan itu ditetapkannya? November kah? Atau mungkin masih dalam bulan Oktober ini? Beberapa sumber berita menyebutkan bahwa beberapa tarif baru yang diumumkan oleh Trump akan mulai berlaku pada bulan Oktober tahun 25, sementara yang lain pada bulan November tahun 25. Tarif yang berlaku Oktober ke 2025. Produk farmasi. Tarif 100% untuk produk farmasi bermerek atau dipatenkan, kecuali jika perusahaan membangun pabrik manufaktur farmasi di Amerika. Perabot. Tarif 50% untuk lemari dapur dan kamar mandi, tarif 30% untuk perabot berlapis kain. Tarif yang berlaku November tahun 25. Truk, tarif 25% untuk semua truk berukuran sedang dan berat yang diimpor ke AS. Penting untuk dicatat bahwa tanggal dan detail spesifik dari tarif ini dapat berubah. Jadi pantau terus berita terbaru dari sumber-sumber terpercaya. Ya, makasih Bung. Kita
langsung pergi cabut ke teknikal ya. Kita lihat chart karena ini yang paling terakhir kita untuk eksekusi sebagai algojo. Ya, ini kita lihat dulu ya. Ini 1 bulan masih. Ya, mulai dari sini 90. Ya dia sideways ya, udah penurunan di sini di 95. Kemudian dia sideways di rentang yang sangat besar. Dia bearish sih ujung-ujung, kesimpulannya bearish sampai ke 2012. Nah, September 2012. Nah, ini nih batu peletakan batu pertamanya nih, sebagai tuas dia naik ya, dari 2012 ke mana yang tinggi? 2015 1 Juni 2012 ya, gue masih SMA di saat itu ya, gue nggak ngerti soal ini gitu. Jadi di 2012 tuh apa yang sedang terjadi? Apakah memang USD-nya kuat atau JPY-nya yang lemah gitu? Tapi apapun itu selama 3 tahun dia bison. Terus dia koreksi. Ya, dia ranging sampai 2021 nih. Ya kan? 2021 yang setelah itu akan pergi ke paling tinggi itu ya, walaupun sempat ke 2022 November ya. Tapi puncaknya lah udah Juli 1 Juli 2024. Ya, betapa harmonisnya ini. Ini kalau kata orang-orang, nama metodenya ini rally based rally. Oke. Ini rally-nya, rally pertama, terus base-nya nih. Rally pertama, base-nya, terus rally terakhir. Kurang harmonis apa? Ini sebenarnya penskalaan itu nggak bohong ya, akurat. Jadi lihat nih, ini kan ribuan pips ya, udah jelas ribuan pips lah ya. Panjangnya sekian ya, terus juga koreksinya sekian, panjangnya hampir sama ya sama yang ini. Walaupun rally kedua lebih panjang sedikit daripada yang ini, rally pertama. Rally kedua lebih panjang dari rally pertama sedikit. Tapi itu yang namanya harmonisasi kalau gue sebut. Begitu Bung Wahyu. Ini namanya penskalaan yang cukup kuat. Rally based rally ini juga salah satu metode konvensional yang pernah ada, yang pernah saya baca. Kita hapus, sudah nggak guna ya, karena kita tetap fokus yang terkini. Baik, kita sebelum kita turun ke 1W ke weekly, ya ini ada 3 back sejajar ya, jelas banget ini. 1, 2, 3, rapat deh, formasinya cukup rapat memang. Kita tarik garis horizontal merata-ratakan di mana di sini kurang lebih. Oke, kita kasih ya di sini. Walaupun menyisakan banyak kosong di sini ya, ditinggalkan. Bukan berarti ini terisi loh. Ini jangan salah. Teknik bukan segalanya, tapi data pendorong lah yang mendorong aksi harga. Ini walaupun begini juga kita kasih batas bayang semu saja dulu ya. Oke, bismillah kita turun ke W1. 3 back sejajar masih jelas di sini. Mau kemana nih? Bismillah kita top down lagi ke D1 ya. Nah, coba makin jelas ya ternyata ya. Ini terakhirnya bearish. Terakhirnya bearish. Kita mulai dari sini aja. Formasi cukup rapat. Ya, formasi cukup rapat.
Sebelum itu dia harga terakhir di sini sebelum meninggalkan zonanya. Dia ninggalin pergi ke atas nih. Begitu juga yang sebelah sini. Sebelum dia naik ke atas yaitu around ya 147. 147, 147, 100. Oke. Ini kita duplikasi aja. Ini kita hapus, nggak guna lah, biar bersih. Oke, jawaban gua. Topik utama yang kita bahas, prediksi 5 hari ke depan. Begini jawaban gua. Nah, tuh. Kenapa turun? Ya karena gua ngelihat penolakan di sini sangat besar. Sebagai pembatas, ya, anggaplah kayak gerbang pembatas gitu. Jadi ini bias gua, target itu bisa setidaknya tuh di sini 147, 467. Mohon dicatat, nggak apa-apa. Anda catat sebagai referensi 147,467 di USD/CP. Tapi tetap aja ya, kita nggak tahu butuh makan berapa hari. Anggaplah kalau kita skalain ya, ini bearish di sini. Kalau kita lihat dari harmonisasi paling lambat tuh 23, 24 atau 27 lah ya. Ini normal, tapi kalau bisa cepat sehari 2 hari yaitu ya 14-15 Oktober pun udah bisa nyampe ke 147 kalau benar. Tapi kalau normal ini karena 25-26 libur, berarti ya seperti yang gue bilang ya, prediksi 23, 24 atau 27 sampai ke bawah. Tapi semata-mata ya kita nggak langsung turun dong. Kita di bawah D1 ada nanti ya. Siapa tuh harga antisipasi kita koreksi. Paling tidak itu koreksi kalau mereka sudi itu si bank sentral. Kita ngomong-ngomong di sini pakai liquidity provider Saxo ya. Di sini kan dia penutupan di 151, 180, tapi tentu berbeda dengan liquidity provider lain. Ini kita pakai Saxo. Ada kemungkinan sih kita harus antisipasi sebagai pemain yang cerdik. Ini kalau lawan ini mancing, hati-hati di harga 151.814 round. Di sini buat jaga-jaga aja, siapa tahu harga naik dulu belum turun. Itulah. Nah, di sini ujian terbesar kita itu, kita lebih baik nonton ya sebelum hati kita tuh didekati oleh keyakinan bahwa kita bisa melakukan eksekusi. Kita mesti hati-hati. Mungkin ada gap aja nanti di hari Senin, gap gitu, atau gapnya dalam ya. Kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di balik horden. Ya ini short position ya. Anggaplah ini kita kan baru simulasi aja. Kita simulasi untuk stop loss di sini 153.23, paling ya di atas sedikit lah. Risk reward ratio 1:3,19. Kira-kira begitu, kira-kira begitu. Jadi
Anggaplah nanti entry di 151.885, terus stop lossnya around 153.231 gitu ya, dengan TP sekitar around 147.590. Ini yang kemungkinan akan terjadi besok ya. Tapi kita harus waspada. Coba kita top down ke 2 jam ya, nggak apa-apa ya. Memang mengerikan kalau bermain di market yang lagi dahsyat itu. Saya juga nggak berani. Oke, yang kita disampaikan Bung Wahyu ya, ini selain alasan tarif dan juga berita heboh kedua sebelum tarif ini, yaitu desas-desus pemotongan suku bunga daripada dolar Amerika. Jadi itu yang menyebabkan sedikitnya dolar Amerika melemah. Tapi itu terjadi kan masih September itu full lemah DXY sampai sini. Terus terjadi intervensi ya. Ini kan sebelum 11 Oktober sempat kuat dulu. Tapi ini juga karena efek Jepang sih ya. Kita tergantung dari pasangan mana nih USD berhadapan. Kalau pada kasus kita di JPY ya, karena kalau tidak salah ingat gua itu Sanai Takaichi ya, kalau salah itu pemimpin Perdana Menteri atau apa itu di Jepang. Ini yang menyebabkan Jepang melemah karena isunya itu tetap menjalankan program lama dari pemimpin sebelumnya. Itu kata Tomaichi. Berkata Saito. Oke. Ini kita nggak tahu ya. Pokoknya pantau terus aja. Bolehlah kita pantau 15 menit sekali atau 1 jam sekali. Kalau bagi yang Anda yang bekerja, ya, pantau 1 jam sekali. Tapi bagi yang freelance ya, ini bisa ditengok, bisa dimonitoring lebih sering, lebih intens. Kita balik 1 jam. Tapi kesimpulan dari gua adalah tetap ini gua bertaruh pada bearish ya, daripada tren bison. Gue pilih bearish untuk kali ini dalam beberapa hari ke depan. Ya silahkan di screenshot, boleh silahkan di screenshot. Gue beri waktu 15 detik aja, silahkan. Kita hapus aja. Ya ini kita hapus aja ya. Oke. Ya tampilannya begini. USD GPY. Oke. Oke. Bersama gua dan mewakili Bung Wahyu, sampai di sini dulu. Terima kasih.